Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak terkasih kelas 3A, B, dan C. Pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran muatan SPDP dan matematika. Yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan tentang muatan pembelajaran SPDP. Kita akan membahas tentang membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang pertama kita akan bahas adalah teknik sambung. Pengertian dari teknik sambung adalah menyatukan bagian-bagian bahan menjadi satu, menjadi sebuah karya kerajinan. Jadi kita membuat bagian-bagian yang akan kita buat disambung menjadi pola kerajinan tertentu. Misalnya kita akan membuat kerajinan boneka, maka kita harus membuat potongan-potongan bagian itu, lalu kita satukan, kita sambung akan menjadi pola kerajinan boneka. Itu adalah teknik sambung. Sedangkan pada contoh gambar berikut ini adalah termasuk teknik dalam membuat karya seni, yaitu teknik dengan cara menggunting. Berikut penjelasan pengertian beberapa teknik membuat karya seni. Teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah kerajinan. Lalu seperti tadi yang sudah dijelaskan awal pada slide pertama, teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Sedangkan teknik potong dilakukan dengan berbagai jenis alat, tergantung dari jenis bahannya. Teknik potong di sini bisa kita menggunakan alat memotong yaitu gunting, ataupun pisau, atau cutter, ataupun menggunakan tangan yang akan kita potong-potong menjadi suatu bagian-bagian kecil. Nah, berikut bisa kalian lihat di sini ada contoh teknik-teknik dalam membuat karya seni, yaitu teknik melipat. Teknik melipat itu kita akan membuat sebuah bentuk suatu benda yang terbuat dari bahan kertas yang kita lipat. Itu adalah teknik lipat. Lalu teknik potong, kita membuat pola pada sebuah kain atau kertas yang kita gambar, lalu kita gunting sesuai pola yang ada. Itu namanya teknik potong. Yang selanjutnya adalah teknik sambung. Teknik sambung itu adalah menyambungkan bagian-bagian yang ada menjadi suatu pola bentuk kerajinan. Dan teknik menempel. Teknik menempel itu adalah kita menempelkan suatu benda atau bahan yang akan kita tempel pada gambar atau pola tertentu. Itu adalah teknik menempel. Itu adalah karya seni dengan cara bermacam-macam teknik untuk membuat karya yang indah. Selanjutnya kita akan membahas materi matematika, yaitu pecahan senilai. Beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang pecahan, mengenal tentang pecahan yang ada pada materi yang sudah kalian pelajari di kelas masing-masing. Dan diingat bahwa pecahan itu kalian harus bisa membedakan antara pembilang dan penyebut. Yang namanya pembilang adalah bagian atas, sedangkan penyebut itu adalah bagian yang di bawah. Itu adalah lambang suatu pecahan.
Ya, jadi perlu diingat kembali bahwa lambang pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Kalau pembilang itu bagian yang di atas, sedangkan penyebut adalah bagian yang ada di bawah atau bagian keseluruhan suatu pecahan. Sedangkan pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Misalnya kita mempunyai kotak persegi panjang yang akan kita bagi menjadi bagian yang sama besar. Kita membuat garis di tengah-tengah kotak tersebut, maka akan menjadi dua bagian. Bagian itu nanti akan mempunyai nilai 1/2. Itu adalah bagian dari suatu pecahan. Sedangkan pecahan senilai yang ada dari kotak 1/2 itu nanti kita agar sama nilainya, misalnya kita akan membuat menjadi yang sama besar, yaitu kita dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Karena tadi dibagi menjadi 1/2, maka pecahan senilai yang sama dari 1/2 adalah 2/4. Kenapa 2/4? Karena pecahan tersebut berasal dari kotak yang sama besar, yang tadi dari satu kotak dibagi menjadi 2 bagian, lalu kita bagi kembali menjadi 4 bagian, maka kotak tersebut menghasilkan pecahan senilai 2/4. Nah, berikut bisa kalian lihat di sini. Coba perhatikan pembagian tanah berikut. Kita punya satu petak tanah utuh, maka pecahannya 1/1 karena belum menjadi bagian suatu pecahan. Lalu satu petak tanah ini kita akan menjadikan 2 bagian. Satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Satu berwarna coklat dan satu bagian berwarna putih. Maka satu bagian tersebut, satu bagian kotak ini mempunyai nilai 1/2 karena sudah dibagi menjadi 2 bagian. Dalam gambar tersebut, kita tadi sudah melihat bahwa satu kotak utuh tadi dibagi menjadi 2 bagian. Tetapi di sini kalian lihat, 2 bagian tersebut itu ada berwarna coklat dan berwarna putih. Agar bagiannya sama besar dan bisa menghasilkan pecahan yang senilai, maka bagian pada kotak coklat ini kita bagi dengan ukuran yang sama besar, yaitu kotak coklat dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan kotak berwarna putih menjadi 2 bagian juga, maka sama-sama mempunyai bagian yang sama besar. Jadi dari 2 bagian coklat dan putih ini menghasilkan pecahan 2/4. 2 ini adalah berasal dari 2 bagian, coklat dan putih, sedangkan 4 ini adalah bagian keseluruhan pada kotak yang ada. Ini adalah contoh dari pecahan senilai. Selanjutnya, pada contoh yang selanjutnya adalah satu petak tanah ini. Tadi karena satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian, ingat 2 bagian itu ada bagian coklat dan putih. Agar nilainya sama, bagiannya sama besar, maka kita akan membuat bagian itu menjadi setiap kotak coklat dan setiap kotak putih menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, maka 3 bagian ini menghasilkan pecahan senilai 3/6. Berdasarkan gambar di atas, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk pecahan. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini senilai.
karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Maksudnya setengah dari keseluruhan bagian tanah adalah satu petak tanah utuh dibagi menjadi 2. Itu adalah artinya setengah dari keseluruhan bagian tanah. Maka menjadi pecahan yang pertama 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Berikut ini juga contohnya yang sama, mungkin biar kalian semakin jelas. Jadi misalnya ayah memiliki sepetak tanah, setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah, nih setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Bagian pertama masih utuh, maka pecahannya bernilai 1/1. Lalu tanah yang kedua dibagi menjadi 2 bagian petak, maka menjadi 1/2. Sedangkan 1 petak tanah lagi dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Dibagi menjadi sama besar. Lalu petak yang keempat, 1 petak tanah yang keempat ini juga dibagi menjadi bagian yang sama besar, yang berasal dari 1 petak dibagi menjadi 2 bagian. Maka bagian atas dan bagian bawah, bagian pembilang dan penyebut harus sama-sama pembagiannya, garisnya harus sama besar. Maka nanti akan menemukan pecahan yang senilai. Berikut adalah persegi panjang yang masih utuh 1 bagian. Lalu kita potong menjadi 2 1 persegi panjang ini. Maka pecahan yang ada ini menjadi 2 bagian sama besar. Maka kita tulis 1/2. Lalu kita mau buat lagi. Kita membuat pecahan senilai persegi panjang ini kita potong kembali menjadi yang bagian yang sama besar. Dari bagian ini terdiri dari 2 bagian, 1 bagian warna biru, 1 bagian warna putih. Kita bagi menjadi sama besarnya ukurannya kotaknya. Maka bagian warna biru itu kita potong menjadi 2 bagian, sedangkan bagian putih kita juga potong menjadi 2 bagian sama besar. Maka akan menghasilkan pecahan 2/4. Sedangkan bagian selanjutnya, kotak berwarna biru dan kotak berwarna putih kita bagi kembali menjadi 4 bagian yang sama besar. Sama-sama setiap kotak yang terlihat di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah 4 bagian. Agar dalam setiap kotak ukurannya sama, maka kita bagi menjadi ukuran yang sama besar, sehingga bagian tersebut mempunyai nilai 4/8. Nah, anak-anak sekalian, berikut penjelasan pecahan senilai dan penjelasan tentang materi SPDP. Semoga apa yang telah Ibu berikan kalian bisa memahami penjelasan yang ada, dan tidak lupa banyak berlatih untuk matematika agar kalian bisa lebih memahami kembali. Anak-anak sekalian kelas 3A B C, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian akan mengerjakan tugas yang ada pada slide terakhir ini, yaitu nanti kalian menuliskan, buatlah sesuai pada slide yang ada. Tugas pertama kalian gambar dulu di buku tulis kalian masing-masing, di 2B, buku tulis 2B. Lalu kalian temukan pecahan yang senilai, yaitu 1/4. Pecahan 1/4 senilai dengan pecahan-pecahan berapa saja. Silakan kalian jawab pada buku tulis 2B. Dan soal kedua, soal A sampai E, kalian tulis soalnya. Lalu kalian jawab
melengkapi pecahan yang terdapat yang ada pada soal tersebut. Begitu anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Semoga juga apa yang hari ini kalian peroleh bisa menambah ilmu bagi kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, kelas 3 ABC. Salam sehat selalu. Sampai bertemu kembali.